10 warga tewas akibat letusan Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Erupsi terjadi pada Senin dini hari tadi dan menyebabkan kepanikan warga. Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak mendeteksi adanya residu pestisida kloropirifos pada anggur Shine Muscat yang diteliti. Presiden Prabowo Subianto menyambangi Presiden ke-7 RI Jokowi di kediamannya di Solo pada Minggu petang. Diketahui ini kali kedua Prabowo bertemu ke rumah Jokowi dalam sebulan terakhir. Sebelumnya, ia bertemu pada 13 Oktober lalu. Lantas, mengapa Presiden Prabowo menemui Jokowi? Apa makna dari pertemuan tersebut? Saksikan ulasan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Di tengah kegiatan dan juga agendanya yang padat, Presiden Prabowo Subianto masih menyempatkan untuk pergi berkunjung ke Solo, bertemu pendahulunya, Presiden ke-7 Joko Widodo. Apakah ini hanya sekedar pertemuan biasa antara dua sahabat semata? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Putri Viola. Tema perbincangan kami bukan hanya itu. Kami juga nanti akan menyoroti kejadian ironis yang saat ini mewarnai dunia pendidikan. Dari beberapa kasus yang terjadi belakangan ini membuat para guru enggan menghukum karena takut dihukum. Dan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Baik, nah kami akan bawa Anda untuk melihat kabar pertama di mana Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak mendeteksi adanya residu pestisida kloropirifos pada anggur Shine Muscat yang diteliti. Badan POM mengumumkan hasil uji sampel ratusan anggur Muscat dari Jabodetabek, Bandung, dan Bandar Lampung. Hasilnya tidak terdeteksi adanya residu kloropirifos. Hasil uji Badan POM juga sesuai dengan penelitian dari Badan Pangan Nasional. Dari Badan POM, laboratorium kami mendapatkan hasil secara objektif dan independen tanpa pengaruh siapapun yang kita dapatkan di sampel bahwa hasilnya kita anggap tidak terdeteksi. Jadi dengan demikian kami memperkuat hasil laboratorium dari Badan Pangan. Kita beralih ke kabar lainnya pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis 20 tahun penjara terhadap Yuda Arfandi, terdakwa kasus pembunuhan Dante, putra dari selebritas Pamara Tiasmara dan Angger Dimas. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuda Arfandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan 7 halaman. Ini putusan mahkamah. Namun sebagaimana Ya pemirsa, Anda sudah mendengarkan vonis hakim di mana vonis tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni hukuman mati. JPU menilai Yuda membunuh korban dengan secara sengaja dan terencana. Namun hakim mengatakan tidak tepat jika Yuda dijatuhi hukuman mati karena masih ada hal yang meringankan, yakni terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya. Atas vonis tersebut, kuasa hukum Yuda pun langsung menyatakan banding atas putusan tersebut. Sementara itu Tamara Tiasmara selaku ibu kandung Dante tampak kecewa dengan putusan majelis hakim. Tamara mengatakan hukuman yang dijatuhkan kepada Yuda tidak bisa mengembalikan putranya. Tamara pun percaya akan ada keadilan untuk Dante. Pemirsa, 9 warga tewas akibat letusan Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.
Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki menimbulkan banyak kerusakan dan saat ini proses pendataan bangunan yang rusak akibat erupsi masih terus berlangsung. Tim SAR gabungan telah mengevakuasi 9 korban tewas dalam bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Dari data sementara BPBD Flores Timur, 10 warga yang tewas dalam bencana terdiri dari 9 dewasa dan 1 anak-anak. 9 korban jiwa berasal dari Desa Kelatanlo, Kecamatan Wulanggitang, dan seorang korban berasal dari Desa Dolipali di Kecamatan Ilebura. 6 orang diantaranya merupakan satu keluarga besar yang tertimbun runtuhan material dan rumah. Jadi per hari ini pukul 10.20 kami mengkonfirmasi sudah ada 10 korban jiwa, 9 sudah dievakuasi dan 1 korban belum dievakuasi karena posisi tertimpa reruntuhan sehingga masih menunggu personil SAR terkait. Status tanggap darurat selama 58 hari terhitung 4 November sampai 31 Desember 2024. Saat erupsi semalam, lontaran batu api mencapai 6 km dari puncak gunung. Erupsi dahsyat Gunung Lewotobi laki-laki dini hari tadi membuat sejumlah material vulkanik terlontar jauh mencapai wilayah permukiman warga. Banyak bangunan yang rusak pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ini. Sejumlah desa di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Wulanggitang, Kecamatan Ilebura, dan Kecamatan Titehena. Sejak Senin dini hari, warga yang terdampak letusan Gunung Lewotobi laki-laki mengungsi. Warga mengungsi ke sejumlah titik yang aman di Kabupaten Flores Timur. Namun ada juga warga yang mengungsi ke wilayah Kabupaten Sika. Proses pendataan terhadap jumlah korban dan kerusakan masih berlangsung. Dari Flores, Nusa Tenggara Timur, tim TV One mengabarkan. Kita akan segera beralih ke kabar berikutnya. Pemirsa, kita akan lihat tentunya selain nanti ada perkembangan terbaru dari erupsi yang terjadi. Nah, kita sebelumnya juga lihat mengenai hasil rapat koordinasi tingkat menteri, Kementerian Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan, yang memutuskan ada 7 DES yang akan dijalankan kementerian dan lembaga di bawahnya. 7 DES tersebut meliputi urusan pilkada hingga penanganan judi online. Terima kasih untuk kehadirannya. Menko Polhukam RI Budi Gunawan menyebutkan ada 7 DES beserta leading sektornya yang meliputi DES Pilkada dengan leading sektor Menteri Dalam Negeri, DES Pencegahan dan Penyelundupan dengan leading sektor Kemenko Polhukam. Kemudian juga ada DES Pemberantasan Narkoba dan DES Penanganan Judi Online dengan leading sektor Polri. Kemudian DES Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, DES Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola dengan penanggung jawab Kejaksaan Agung. Serta yang terakhir, DES Keamanan Cyber dan Perlindungan Data dengan leading sektor Kementerian Komunikasi dan Digital dan BSSN. Budi Gunawan menyampaikan 7 DES ini akan diberi masa kerja 3 bulan dan bisa diperpanjang dengan dinamika dan kebutuhan lapangan. Selain itu, dalam sesi konferensi pers, Budi Gunawan menyebutkan soal strategi komprehensif mengenai penanganan judi online yang semakin marak di tengah masyarakat. Segala rencana penanganan mulai dari pendidikan bahaya judi online, peringatan dini, hingga hukuman terkait judol ini telah diputuskan dalam rapat. Jajaran Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan dan badan-badan yang terkait melakukan rapat koordinasi. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti terkait kasus pembunuhan SH yang jasadnya ditemukan tanpa kepala di Muara Baru, Jakarta Utara. Aksi keji Fauzan Fahmi, pria yang membunuh korban ini terungkap setelah polisi mengungkapnya. Saat konferensi pers pada hari ini, polisi memperlihatkan sejumlah barang yang digunakan Fauzan untuk menghabisi nyawa SH. Pelaku membunuh korban dan kemudian memutilasinya. Untuk menghilangkan jejaknya, pelaku membungkus jasad korban dengan karung dan kardus.
Pelaku membungkus dua bagian tubuh korban menyerupai bungkusan ikan. Warga sekitar yang melihat pelaku mendorong gerobak ikan tak merasa curiga. Pasalnya pelaku dikenal sebagai pedagang ikan. Pelaku dijerat pasal 340 KUHP dengan subsidiar, pasal 338 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Berikutnya pemirsa, pembunuhan sadis terjadi di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Seorang istri tewas dibantai sang suami ketika korban tengah siaran langsung di media sosialnya. Tragis, seorang wanita tewas di tangan suaminya saat tengah siaran langsung di media sosialnya. Inilah video saat korban Hertalina Boru Simanjuntak ketika sedang bernyanyi bersama adiknya di akun media sosialnya. Saat itu korban bersama adiknya tengah berada di rumahnya di Dusun Delapoan Potean, Desa Sukadamai, Kecamatan Seibamban, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Tiba-tiba pelaku Herbin Tambun yang merupakan suami korban datang dari arah belakang korban, langsung menganiaya dan menikam korban dengan pisau ke bagian belakang kepala korban. Padahal menurut adik korban, mereka tengah bernyanyi lagu rohani. Udah, kita lagu rohani yuk katanya. Ya udah, ayolah. Senang kami gitu kan, bahagia udah. Pokoknya satu persatu lagu udah kami nyanyikan lagu rohani. Gak tahu kami dia datang dari mana. Kami itulah tiba-tiba kejadian seperti tadi lah. Seperti gimana? Langsung menyucuk. Dia nyucuknya pakai apa, Kak? Pisau. Melihat istrinya asik bernyanyi sambil siaran langsung di akun media sosialnya, pelaku kemudian dengan tega menganiaya korban hingga mengalami luka parah. Sayangnya, akibat penganiayaan ini, korban meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Usai melakukan aksinya, pelaku sempat melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh polisi. Dalam keterangannya, pelaku mengaku kesal kepada korban. Kami jelaskan di sini motifnya adalah pelaku merasa sakit hati dan cemburu, sakit hati sering dihina katanya, dan cemburunya mantan suami. Pelaku cemburu karena korban masih sering berkomunikasi dengan mantan suaminya. Pelaku datang habis dari warung kopi, datang ke rumah, pulang ke rumah dia. Di situ dia melihat korban sedang asik berkaraoke. Pada saat pelaku berjalan dari belakang korban, dia melihat pisau yang tergeletak di situ dan dia langsung menikam korban sebanyak 5 kali. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Ahmad Sukri Zulpan Balo, TV One mengabarkan. Bertemu dan makan bersama antara dua sahabat itu merupakan hal yang biasa, tapi menjadi hal luar biasa jika yang melakukannya adalah Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Presiden ke-8 Prabowo Subianto. Apa makna di balik pertemuan ini? Nanti kami akan bahas tentunya setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Presiden Prabowo Subianto menyambangi Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi di kediamannya di Solo pada Minggu petang. Yang menjemput Jokowi untuk makan malam di Angkringan Semar. Diketahui ini kali kedua Prabowo bertemu ke rumah Jokowi dalam sebulan terakhir. Sebelumnya ia bertemu pada 13 Oktober lalu. Kepala Kantor Komunikasi Istana Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa momen Presiden Prabowo Subianto menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo adalah pertemuan dua sahabat. Khusus untuk di Solo ini adalah pertemuan dua sahabat saja, ya, pertemuan dua besti lah kita bisa bilang seperti itu. Dan memang Pak Prabowo datang sebagai teman
tidak menggunakan embel-embel mobil kenegaraan gitu ya, datang sebagai sahabat ingin mengunjungi sahabat beliau Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Tampak juga dalam beberapa video kan yang ada di media sosial, Bapak Jokowi cukup surprise dengan kedatangan Pak Prabowo dengan menyampaikan kok capek-capek datang ke Solo. Terus kemudian juga Bapak Presiden Prabowo menjawab, nggak capek kok Pak, ini kan pakai pesawat gitu. Jadi memang pertemuan dua besti. Sebelum Prabowo, sejumlah calon kepala daerah juga bertamu ke Jokowi. Salah satunya Cagup Jakarta, Ridwan Kamil. Lantas, mengapa Presiden Prabowo menemui Jokowi? Apa makna dari pertemuan tersebut? Dan bagaimana analisa dari pakar komunikasi politik soal pertemuan tersebut? Bang izin bang, buka dikit bang. Ini yang tadi sempat saya singgung sebelum jeda. Memang kalau besti kemudian bertemu dan makan malam bersama biasa. Tapi kan luar biasa kalau kemudian bertemu adalah Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto. Kalau setelah acara makan malam berlangsung, saat ditanya kepada wartawan, Pak Prabowo memang sempat mengatakan, ya makan sambil membahas masalah ini dan itu. Nah, masalah apa sebenarnya? Untuk bisa berbicara lebih panjang dengan kita dan juga menjelaskan apa makna di balik pertemuan antara kedua tokoh ini, sudah bergabung secara daring para narasumber. Yang pertama adalah tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, yaitu ada Mas Dede Prayudi atau biasa kita panggil akrabnya Mas Uki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Uki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, dan juga untuk bisa melihat pertemuan ini dari kacamata politik termasuk juga komunikasi politik, sudah hadir bersama kita pengamat politik Universitas Paramadina yaitu Mas Khairul Umam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Umam. Selamat malam Mbak Putri, malam Mas Uki. Baik, Mas Uki dulu bolehlah kasih bocoran ke kita. Memang Pak Hasan Nasbi sudah mengatakan bahwa ini pertemuan dua besti biasa aja kok. Tapi kalau kita lihat tadi sepertinya ada makna-makna tersendiri dari pertemuan ini. Apa semua yang terjadi dan apa yang dibahas? Jangan-jangan soal pilkada Mas Uki nih. Nggak ada dibahas soal pilkada, nggak ada dibahas apalagi politik praktis ya. Ini murni ya pertemanan yang sudah berlangsung sejak lama ya. Kita sama-sama tahu bahwa Pak Prabowo saat sebelum menjadi presiden, menjadi menterinya Pak Jokowi, saat Pak Jokowi masih jadi presiden, itu kan pernah 2 kali bertarung di pemilu ya, head to head, yang kemudian pada 2019 setelah pertarungan itu selesai, Pak Prabowo kemudian bergabung ke dalam Kabinet Indonesia Maju, dan persahabatan itu sudah dimulai di sana ya. Memang ada hubungan profesional, tapi juga ada hubungan pertemanan, ya, ikatan emosional yang kuat, ya. Lalu kemudian juga Pak Prabowo sewaktu masih di masa-masa pemilu 2024 juga mengusung tema keberlanjutan, ya. Dan waktu tanggal 13 Oktober kemarin juga presiden terpilih, saat itu masih jadi presiden terpilih ya, karena belum dilantik, Pak Prabowo juga bertemu dengan Pak Jokowi. Jadi persahabatan ini sudah berlangsung sejak lama, dan hari ini ya ketika Pak Prabowo itu setelah berkunjung ke Merauke ya untuk membuka semacam lumbung pangan barulah ya di Indonesia, di Merauke, kemudian ke Bali, dan sebelum kembali ke Jakarta, Presiden Prabowo kemudian mampir dulu ke Solo. Dan seperti yang dikatakan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan bahwa Pak Jokowi Presiden ke-7 sempat bercanda ya, jadi sempat dibilang, loh Pak nggak capek apa mampir dulu ke sini gitu. Lalu kemudian Presiden Prabowo juga menjawabnya dengan candaan, loh ya gimana mau capek, saya kan naik pesawat. Kurang lebih seperti itu gitu. Jadi tidak ada yang spesial ya, jadi kami di Kantor Komunikasi Kepresidenan sudah menerima informasi bahwa apa yang kedua tokoh bangsa ini bicarakan adalah hal-hal yang kaitannya dengan hubungan pertemanan mereka, menanyakan kabar dan lain-lain gitu. Tidak ada yang spesial, apalagi dikait-kaitkan dengan pemilu. Tapi kalau sebagai sebuah gestur, ini adalah sebuah gestur yang positif ya. Artinya dua presiden, yang satu ke-7, yang satu lagi yang ke-8 nih ya,
ini memiliki keakraban yang sangat luar biasa. Dan inilah yang digaungkan oleh Presiden Prabowo semenjak dulu, yaitu apa? Bahwa dari sekarang sampai 2045, 2046, 2047, Indonesia itu sedang fase-fase krusial, karena kalau nggak Indonesia jadi negara maju, maka Indonesia akan terjebak di middle income trap. Dan modalitas utama yang harus dimiliki oleh Indonesia untuk menjadi negara maju adalah persatuan nasional. Untuk itu makanya Presiden Prabowo sejak awal itu selalu menggaungkan persatuan-persatuan, ya. Beliau selalu membuka tangan, ya, selalu merangkul dan lain-lain. Dan gestur inilah yang nampak pada hari ini, dan saya pikir kita harus menyambut gembira soal itu. Demikian, Pak. Baik. Kalau pertemuannya ini kemudian menunjukkan betapa positifnya hubungan persahabatan antara dua sosok, dua tokoh ini, memang kita sepakat. Tapi kemudian ada opini yang berkembang di masyarakat kalau kita melihat timeline dari kegiatannya Pak Prabowo, Mas Uki. Mas Uki juga sudah menyebutkan tadi. Jadi bayangkan saja di hari tersebut, hari Minggu dari Merauke loncat ke Bali, kemudian juga masih menyempatkan terbang ke Solo. Nah, ini kan di tengah padatnya agenda, rasanya kalau tidak ada yang urgent untuk dibicarakan, itu kan ya kita bisa bilang mungkin kenapa nggak kembali saja ke Jakarta. Banyak kemudian masyarakat yang beropini seperti itu, Mas Uki. Ini artinya harus dibincangkan ataupun juga harus disampaikan pada saat itu juga kepada Pak Jokowi oleh Pak Prabowo, Mas Uki. Iya, persahabatan dan pertemanan itu kan penting, ya. Artinya kan kita nggak bisa, ya, hanya karena di tengah-tengah kesibukan Presiden Prabowo kemudian berkunjung Pak Jokowi ke kediaman Pak Jokowi, lalu makan di angkringan di Solo gitu. Lalu kemudian ditafsirkan seolah-olah wah ini pasti lebih penting dari sekedar hubungan personal, pasti ada yang dibicarakan terkait politik praktis, yang enggak juga. Jadi kedekatan emosional antara Presiden ke-7 Bapak Jokowi dengan Presiden ke-8, Presiden aktif yaitu Pak Prabowo Subianto, itu memang sudah dekat betul. Jadi kedekatannya ini ya bisa dibilang kalau orang sekarang bilang bestie, ya, gitu. Jadi memang tidak sepele, artinya di tengah-tengah kesibukan masih menyempatkan, memang bukan hal yang sepele, ya, tapi itulah persahabatan. Persahabatan itu kan bukan sesuatu yang bisa diremehkan lah, dan kita bisa melihat lah di videonya itu dua tokoh ini begitu akrab, ya, bahkan di sana ada Ibu Iriana, ya, jadi di samping bahwa ada Ibu Iriana dan begitu akrab, di sini kan sudah dijelaskan juga oleh Pak Kepala, ya, Pak Hasan Nasbi, bahwa Pak Prabowo dalam hal ini ketika berkunjung ke Solo, terutama ketika menemui Pak Jokowi, ini melepaskan segala atribusi kepresidenannya, gitu. Jadi beliau tidak datang dengan mobil dinas, ya, dan lain-lain lah, gitu. Mungkin kalau pengawalan sudah pasti, ya. Tapi ya beliau menanggalkan atribusi kepresidenan dan betul-betul face to face dengan Pak Jokowi layaknya seorang teman aja. Kurang lebih begitu, Mbak. Baik, Mas Umam, ada pandangan apa melihat pertemuan dari keduanya ini? Betulkah ini hanya pertemuan bestie biasa? Kalau menurut sudut pandang, hitung-hitungan dari Mas Umam, walaupun juga tadi sudah dijelaskan oleh Mas Uki, Pak Prabowo datang ke Solo, menemui Pak Jokowi, meninggalkan ataupun juga melepaskan atribusi kepresidenannya. Silakan, Mas Umam. Iya, Mbak Putri, pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kali ini, tampaknya ini adalah pertemuan pertama, ya, terutama pasca lengsernya Pak Jokowi dari posisi Presiden RI. Kita masih ingat di tanggal 20 Oktober yang lalu, Pak Prabowo juga ikut melepas Pak Jokowi di Halim Perdana Kusuma, dan hari ini tampaknya kalau bisa kemudian disampaikan Mas Uki tadi sebagai sebuah pertemuan sahabat, ya bisa saja hal itu kemudian dilakukan sebagai sebuah kunjungan untuk memberikan, ya, dukungan, support, sekaligus juga sebagai bentuk penghargaan atau acknowledgement terhadap apa yang telah dilakukan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Diakui atau tidak, dalam proses dinamika politik kemarin, Pak Jokowi memiliki saham politik yang cukup besar bagi kemenangan Pak Prabowo. Meskipun persahabatan di dua tokoh ini juga menyisakan luka, terutama bagi teman-teman di PDIP, terutama juga bagi lingkar dekat Bu Mega dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini bisa saja ini adalah sesuatu yang personal, tetapi bertemunya dua tokoh besar, saya sendiri meyakini tentu ada hal-hal yang sifatnya strategis untuk didiskusikan. Mulai dari dinamika politik dalam 1 minggu, 2 minggu, pasca pelantikan presiden baru, dan kemarin ada momentum sangat besar, yaitu deklarasi gerakan solidaritas nasional yang menjadi rumah sekaligus wadah
bagi seluruh elemen kekuatan politik, bukan hanya TKN, bukan hanya Koalisi Indonesia Maju, tetapi juga elemen-elemen yang baru saja bergabung di dalam koalisi pemerintahan ini. Dan kalau misal kemudian ini dijadikan sebagai sebuah milestone dalam konteks politik nasional, maka barangkali Pak Prabowo melaporkan, menyampaikan kepada Pak Jokowi bahwa everything's all good, semuanya dalam kondisi baik, dan diharapkan juga tidak ada riak-riak, tidak ada kemudian dinamika, tidak ada manuver-manuver yang berpotensi mengarah pada terdelegitimasinya kredibilitas pemerintahan baru. Jadi ada hal yang teknis, ada yang sangat-sangat strategis di sana. Baik, Mas Umam, tapi sebenarnya ada kepentingan apa atau apa pentingnya juga, apa perlunya Pak Prabowo melaporkan hal-hal seperti ini bahwa semuanya berjalan dengan aman, semuanya baik-baik saja kepada Pak Jokowi? Ya, karena situasinya memang cukup unik. Karena bagaimanapun juga Pak Jokowi dan juga Mas Gibran per hari ini belum memiliki rumah politik baru. Artinya dalam konteks transisi kekuasaan, seringkali kemudian elemen-elemen yang merasa terlukai, tersakiti, seringkali kemudian juga sudah menyiapkan langkah-langkah yang barangkali sudah mereka kalkulasikan untuk melakukan serangan balik dan lain sebagainya. Maka dalam situasi seperti ini tentu Pak Jokowi juga Mas Gibran betul-betul menitipkan diri kepada kearifan dan juga kebijaksanaan presiden terpilih untuk memberikan proteksi dalam arti menjaga dinamika dan juga stabilitas politik supaya kemudian tidak menyasar lingkar dekat misalnya Pak Jokowi atau Mas Gibran. Nah, situasi ini yang barangkali perlu diantisipasi betul oleh Pak Jokowi, oleh Mas Gibran, sampai kemudian pada momentum nanti Pak Jokowi menentukan sikap di kekuatan politik mana dia akan berlabuh. Demikian juga Mas Gibran, di kekuatan politik mana dia akan bergabung. Karena protection, the best protection atau perlindungan terbaik dalam sebuah kekuatan yang berkontestasi dalam lingkup kekuasaan yang sangat dinamis, yang terbaik adalah menjadi bagian dari elemen kekuatan politik itu sendiri. Dalam konteks ini adalah menjadi bagian dari partai politik. Jadi ada hal-hal yang tentunya sensitivitas itu akan terus berjalan, termasuk juga masih hidupnya wacana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega dan lain sebagainya. Barangkali juga termasuk dengan hal-hal yang sifatnya teknis terkait dengan pilkada, terutama pilkada Jawa Tengah dan pilkada DKI Jakarta yang sangat strategis. DKI Jakarta sangat strategis bagi presiden baru dalam pengelolaan Jakarta dan juga aglomerasinya, dan di Jawa Tengah Pak Jokowi sekarang kembali ke kampung halamannya. Dan kalau misal kemudian di Jawa Tengah misalnya PDIP yang mengusung Pak Andika dan juga Mas Hendy mampu melakukan perlawanan secara terbuka terhadap elemen kekuatan yang notabene semua hampir tahu didukung oleh Pak Jokowi, maka kemudian tentu hal itu akan menjadi sebuah catatan yang sangat sensitif bagi keberadaan Pak Jokowi di keluarga besar di Jawa Tengah saat ini. Baik, hal ini mungkin juga nanti bisa diberikan tanggapan oleh Mas Uki. Benar nggak sih Mas Uki, hal-hal strategis termasuk juga sensitif untuk bisa terkait dengan Pak Prabowo, kemudian juga Pak Jokowi, salah satunya adalah masalah pilkada Jawa Tengah dan DKI Jakarta, dan juga kemudian semacam laporan dari Pak Prabowo bahwa semuanya aman, situasi kondusif begitu, dan juga tidak akan tersentuh Pak Jokowi dan juga Mas Gibran. Ini menjadi menu perbincangan semalam. Nanti juga bisa diberikan jawaban Mas Uki, tapi setelah jeda, apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali sesaat lagi. Saat selesai makan malam, ini wartawan juga sempat bertanya kepada Pak Prabowo Subianto. Bertanya apakah kemudian perbincangan dengan Pak Jokowi ini menyangkut masalah pilkada. Nah, Pak Prabowo kemudian tidak menjawab hal itu, malah menjawab bahwa nasi goreng enak. Ini kemudian Mas Uki, ini masyarakat bertanya-tanya, jangan-jangan Pak Prabowo ngeles nih, bahwa memang sebetulnya seperti disampaikan oleh Mas Umam tadi, isu-isu strategis termasuk juga masalah pilkada, terutama nih yang dekat ataupun juga erat kaitannya dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, pilkada Jawa Tengah dan juga pilkada Jakarta menjadi pembahasan dari dua sosok ini, Mas Uki.
Ya, saya ingin menjawabnya dengan menyambung tadi apa yang sudah dikatakan oleh Pak Umam ya, bahwa tadi lupa saya sebut ya, juga ada momentum di mana Presiden Prabowo baru saja dilantik itu mengantarkan Presiden ke-7 Pak Jokowi itu betul-betul ke tangga pesawat ya, dan pada kali ini hal serupa dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi ketika mengantarkan Presiden Prabowo atau Pak Prabowo yang dalam hal ini itu ke pesawat, itu betul-betul diantarkan sampai ke tangga pesawat. Jadi sebenarnya ini lebih lekat dengan hubungan persahabatan di antara dua tokoh bangsa, yang satu Presiden ke-7, satu Presiden ke-8, namun kemudian kami juga tidak bisa menampik ya bahwa apabila kemudian diasumsikan begini begitu, apalagi ditarik ke dalam ranah politik praktis, ini adalah apa namanya ya, konsekuensi dari ya namanya juga dua tokoh besar kan nggak mungkin ya ketika bertemu magnitudnya nggak besar gitu, dan ketika magnitudnya besar dan ada momentum yang namanya pilkada akan dijalankan sebentar lagi ya, ini kami mewajarkan gitu. Tapi kalau apabila ditanya ya apa yang dibahas, ini menurut informasi yang saya terima, ini pembahasannya ya tidak jauh-jauh dari hal-hal yang personal, saling memberikan support ya satu dengan yang lain dan lain-lain gitu. Dan ini sebenarnya sudah ditunjukkan ya secara simbolik bahwa Presiden Prabowo itu melepaskan atribusi presidenan gitu. Ya, betul. Tapi apabila publik, apabila pengamat kemudian menariknya ya ke dalam perspektif atau point of view yang dimana ini ada kaitannya dengan pilkada kah gitu ya, sah-sah saja gitu. Tapi saya dapat pastikan ini bukan soal itu gitu. Baik, tapi bisa saja bahkan ini soal ya, ada juga di kemudian, ada juga di kemudian kan disampaikan bahwa juga terjadi pertemuan tertutup hanya 4 mata tersebut selama 15 menit. Nah, ini kemudian yang disebut oleh masyarakat sepertinya nggak mungkin nih kalau tidak menyebutkan atau membincangkan mengenai isu-isu penting di 15 menit tertutup ini, Mas Uki. Enggak lah, enggak. Ini hanya hal-hal personal aja kok yang dibicarakan gitu. Memberikan support ya, support di sini kan termasuk misalnya Presiden Prabowo ini kan baru saja dilantik ya, dan ada hal-hal yang sifatnya keberlanjutan seperti tema yang diusung oleh Pak Prabowo sewaktu kampanye kemarin, misalnya hilirisasi dan lain-lain. Bertukar pikiran ini kan sebenarnya sesuatu yang sudah pernah Pak Prabowo rencanakan sejak dulu ya, bahkan beliau sempat menginisiasikan untuk melembagakan forum pertemuan para presiden RI yang terutama yang masih ada lah kurang lebih seperti itu ya. Di sini ada Ibu Megawati, ada Pak SBY ya, kemudian ada Pak Jokowi, juga Pak Prabowo-nya sendiri ke dalam sebuah forum yang dinamakan The Presidential Club. Jadi hal ini hal yang biasa ya, saya pikir itu juga termasuk adalah bagian dari support ya yang diberikan oleh Presiden ke-7, tapi kita nggak boleh lupa ya bahwa kebesaran hati Pak Prabowo juga lah yang kemudian membuat kita menyaksikan pemandangan indah ini. Kebesaran hati yang saya maksud itu dari tahun 2019 loh ya. Ketika pemilu usai ya, Pak Prabowo bergabung ke kabinet ya, kemudian kita melihat ketika baru saja dilantik Pak Prabowo melepas sampai ke tangga pesawat ya, kemudian hal ini dibalas oleh Pak Jokowi. Jadi tidak ada yang terlalu spesial ya, memang saling support, saling sapa, dan buat Presiden Prabowo ini adalah hal penting untuk dilakukan. Demikian, Mbak. Ya, atau kalau tadi Mas Uki sudah mengatakan soal tukar pikiran, Pak Prabowo juga tentunya menganggap Pak Jokowi ini sebagai pendahulunya, sebagai mentornya. Ada nggak kemudian Pak Prabowo ini sempat berkonsultasi atas ya dinamika yang terjadi belakangan ini, beberapa kasus besar yang kemudian terjadi di tanah air, Mas Uki? Oh, kalau kasus besar ini kan memang komitmen Presiden Prabowo ya. Jadi semenjak masa kampanye aja ya, untuk mewujudkan pemerintahan dan tata kelola negara yang bersih, yang bebas korupsi ya, itu ada 4 strategi yang sudah dicanangkan oleh Pak Prabowo, yaitu yang pertama menjamin independensi dari seluruh aparat penegak hukum, lembaga penegak hukum, lalu yang kedua juga meningkatkan kualitas hidup ya, terutama para hakim di sini di luar konteks eksekutif ya. Lalu juga yang ketiga memasukkan kurikulum anti korupsi ke dalam pendidikan formal ya, dan yang paling terakhir adalah menjamin bahwa saksi ya
juga orang-orang yang terlibat dalam proses penegakan hukum ini terlindungi. Jadi hal-hal inilah yang kemudian diterapkan oleh Pak Prabowo yang ini sudah dijelaskan ya, bahkan waktu dilantik aja Presiden Prabowo itu langsung ya menyebutkan bahwa kamu tidak boleh korupsi, mari kita buat pemerintahan yang bersih dari korupsi dan lain-lain. Dan ketika ya para calon wakil menteri itu dipanggil, diundang ke Kartanegara, ini saya bocorkan ya, itu hal pertama yang disebutkan, yang diserukan oleh Presiden Prabowo saat itu masih jadi presiden terpilih, adalah kamu nggak boleh ngerampok uang rakyat, kamu nggak boleh macam-macam sama PBN, kamu nggak boleh menyalahgunakan kewenangan kamu untuk kepentingan pribadi. Yang kemudian ini dimantapkan lagi di Hambalang ya, saat itu Presiden Prabowo ya memberikan pendalaman materi terkait dengan salah satunya adalah artificial intelligence, yang dimana ini dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dari jalannya pemerintahan, yang kemudian di Magelang ya diberikan lagi 2 sesi khusus ya terkait dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, yang transparan. Dan kemarin di deklarasi GSN ya, Gerakan Solidaritas Nasional, Pak Prabowo ya selaku Ketua Dewan Pembina GSN itu sekali lagi ya menyatakan bahwa saya mau pemerintahan saya bersih ya. Di hadapan para menterinya beliau mengatakan, kalau Anda siap dan mau untuk menjalankan pemerintahan ini dengan bersih, ayo kita bareng. Kalau nggak siap, silakan pergi, silakan balik kanan. Jadi apa yang terjadi belakangan ini terkait dengan misalnya ya ditangkapnya pensiunan hakim MA ya, atau kemudian ada juga pegawai Kominfo ya, sekarang sudah menjadi Komdiji. Itu adalah bagian dari Presiden Prabowo yang menjamin independensi para penegak hukum, yang dimana ya menterinya sendiri saat ini Bu Menteri Mutia Hafid juga mendukung proses penegakan hukum ini. Demikian, Mbak. Ya, Mas Umam, karena Mas Uki ini sudah menyinggung tadi, menyebutkan mengenai independensi. Ini kemudian pertemuan dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang kalau kita lihat juga jaraknya tidak terlalu jauh, 13 Oktober, kemudian juga dengan semalam ini masyarakat juga jadi bertanya-tanya seberapa independen sebenarnya Pak Prabowo saat membuat keputusan kebijakan. Jangan-jangan kemudian setiap keputusan kebijakannya harus dikonsultasikan, harus ditanyakan, ataupun juga harus mendapat bisikan terlebih dahulu dari Pak Jokowi. Mas Umam. Ya, Mbak Putri, Pak Prabowo termasuk pemimpin yang kita tahu memiliki track record educational background yang cukup mumpuni, ya, cukup memadai. Kita juga memahami bagaimana juga kemudian garis komando dia jalankan selama dalam kepemimpinan di militer. Artinya dalam konteks itu saya meyakini Pak Prabowo tentu memiliki kepercayaan diri dengan kalkulasi yang cukup matang dalam setiap kebijakan-kebijakan strategisnya. Adapun kemudian proses komunikasi dengan Pak Jokowi dalam konteks ini misalnya, memang di satu sisi ini dalam tradisi Jawa diibaratkan dengan istilah nguwongke atau mengorangkan. Karena bagaimanapun juga tadi kita tahu Pak Jokowi memang memiliki peran andil yang cukup besar dalam kemenangan Pak Prabowo. Maka kemudian pertemuan ini sebagai sebuah bagian dari proses acknowledgement, juga respect kepada mantan presiden yang sebelumnya. Meskipun tadi disampaikan oleh Mas Uki, kalau misal memang ini kemudian mau ditarik dalam konteks rencana pembentukan presidential club, maka bisa saja pertemuan dengan Pak Jokowi ini adalah initial meeting atau pertemuan awal yang seharusnya kalau menggunakan logika itu akan ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Megawati Soekarno Putri, dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY. Nah, oleh karena itu kita akan uji nanti kesahihan sekaligus juga konsistensi dari ide pembentukan presidential club yang menggunakan tagline kebersamaan, persatuan untuk Indonesia Raya. Nah, oleh karena itu ini yang kemudian perlu kita uji bersama. Adapun kemudian terkait dengan konteks independensi kebijakan-kebijakan secara umum, kita akan uji bersama-sama meskipun dalam konteks 1, 2, 3 minggu ini rasa-rasanya belum cukup memadai untuk melakukan uji kebijakan. Karena hampir semua kementerian sekarang betul-betul fokus pada SOTK. Masing-masing menunggu perpres, bagaimana kemudian nanti Mensesnek untuk melakukan pengesahan
perpres yang kemudian nanti harus diundangkan melalui Menteri Hukum, baru kemudian nanti mereka bisa bekerja secara optimal. Nah, dari proses kerja itu baru kita bisa ukur. Jadi kalau misal kemudian per hari ini tentang narasi anti korupsi, tentang komitmen ya sebagai sebuah baseline political will of the top political leader, memang itu sudah disampaikan. Tetapi kualitasnya seperti apa kita akan uji bersama. Dalam konteks ini tadi Mas Uki menyebut tentang isu anti corruption, yang terdekat per hari ini adalah penetapan misalnya komisioner KPK. Kita akan lihat bagaimana kemudian pilihan dari presiden yang kemudian akan dikirimkan kepada DPR. Apakah memang merepresentasikan independensi tadi itu, ataukah justru menjadi sebuah bagian dari elemen kekuatan kepentingan yang bisa kita cermati bersama nanti. Baik, ya Mas Umam, kita memang tidak mengetahui secara pasti, secara persis apa yang diperbincangkan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto. Tapi kalau Mas Umam melihat dari gestur yang terlihat pada saat pertemuan semalam, kita juga sudah tayangkan berkali-kali tadi videonya. Adakah kemudian gestur yang berbeda saat mereka bertemu pada 13 Oktober? Apakah ada terlihat salah satu yang dominan dibandingkan dengan salah satu yang lainnya begitu? Atau sebenarnya terlihat memang suasananya akrab, bersahabat, dan semuanya setara antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Kalau melihat dari gestur yang ditampilkan saat pertemuan, Mas Umam. Ya, kalau gestur Pak Jokowi menunjukkan ya bagaimana kemudian cara berkomunikasi yang menunjukkan ada sisi senioritas, meskipun beliau termasuk jagonya menghargai, menempatkan orang atau mengorangkan orang, tetapi gaya dia menunjuk dengan telunjuk, saya pikir itu adalah sebuah ekspresi senioritas yang tidak mungkin kalau misal seorang memiliki strata, memiliki dalam konteks stratifikasi sosial maupun dalam konteks struktur kekuasaan berada di bawah yang ditunjuk, tentu tidak berani melakukan itu. Maka ini ya bagian dari sebuah ekspresi berkomunikasi, dan dalam konteks politik Pak Jokowi melakukan itu dan dianggap sebagai sebuah wejangan, sebagai sebuah mentorship oleh Pak Prabowo. Dan kalau misal Pak Prabowo sendiri merasa nyaman dengan itu, ya all good. Tetapi kita akan uji, kita akan lihat bagaimana kemudian dalam pengambilan kebijakan strategis ke depan, terutama menyangkut hal-hal yang cukup sensitif, termasuk juga proyek-proyek strategis nasional yang barangkali diperlukan rasionalisasi, barangkali diperlukan proses penyesuaian sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Prabowo yang harus mewujudkan cita dalam ruang fiskal yang relatif terbatas, dalam proses penentuan prioritas yang betul-betul harus cermat. Karena kalau misal tidak cermat, maka banyak janji-janji yang sudah dikampanyekan berpotensi dievaluasi total dalam proses implementasi dan juga pengerjaannya. Jadi ini menjadi sebuah gestur yang cukup menarik. Tetapi kalau misal kemudian dilakukan secara senioritas tidak menekan ini ya, menjadi Mas perhatian Umam? publik yang jangan independensi tadi itu dipertanyakan. Oke, senioritas saja ya Mas Umam, karena memang lebih dulu menjadi presiden, tapi tidak ada unsur menekan. Dari itu yang bisa terbaca ya, dari gestur yang ditunjukkan. Bagaimana Mas Umam? Terakhir ini singkat. Ya, kalau unsur menekan saya pikir bukan dalam kapasitas itu, karena saya yakin Pak Jokowi sendiri juga paham peta kekuatan politik yang ada saat ini. Per hari ini Pak Jokowi bukan lagi kepala pemerintahan, bukan lagi kepala negara, beliau juga bukan menjadi bagian secara integral dari kekuatan politik tertentu. Jadi betul-betul kekuatan politiknya disematkan, dilekatkan, dan dipercayakan based on trust kepada Pak Prabowo. Sehingga apapun yang kemudian berpotensi misalnya menjadi serangan kepada Pak Jokowi, tentu harus melewati Pak Prabowo. Karena bagaimanapun juga situasinya belum pada satu titik yang betul-betul seimbang, belum dalam konteks yang sudah sudah pakem gitu. Maka dalam konteks itu rasa-rasanya masih
sesuai dengan takaran yang sebenarnya. Oke, baik Mas Umam, terima kasih sudah memberikan pandangan. Mas Uki juga terima kasih sudah menjelaskan kepada kita apa sebenarnya makna pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto. Selamat malam kepada para narasumber semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kita akan jeda sejenak. Saat kami kembali, kami juga akan bawakan Anda rangkaian kabar-kabar menarik lainnya, termasuk kita juga akan soroti kejadian-kejadian yang begitu ironis yang terjadi di dunia pendidikan belakangan ini sesaat lagi. Ramai di jagat media sosial meme yang memperlihatkan seorang guru enggan menegur siswanya ketika tertidur dan bertengkar di lingkungan sekolah. Meme tersebut menarasikan alasan guru tidak menegur karena takut akan hukuman. Terbaru, kasus yang memperlihatkan lemahnya profesi guru terjadi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Seorang guru bernama Supriyani dipolisikan usai dituduh melakukan kekerasan kepada seorang murid di sekolah tempatnya mengajar. Sebelumnya, seorang guru asal Bengkulu, Zaharman, dipolisikan dan mengalami kebutaan karena diketapel orang tua siswa yang tidak terima anaknya ditegur saat sedang merokok saat jam sekolah. Serta beberapa peristiwa lain yang terkait dengan profesi guru berurusan dengan hukum akibat tuduhan penganiayaan. Lantas, apa yang menjadi penyebab lemahnya posisi guru? Benarkah aturan yang menjamin profesi seorang guru tidak maksimal? Dan perlindungan seperti apa yang dibutuhkan seorang guru di era ini? Guru memang bukan hanya sosok yang bertugas untuk mengajarkan pelajaran saja kepada murid-muridnya, tapi guru memang memiliki banyak sekali fungsi, termasuk juga mengontrol, menasehati, dan juga mengawasi murid-muridnya, termasuk juga memberikan teguran jika ada perilaku dari para siswanya yang tidak sesuai dan mengajarkan bagaimana kemudian cara bersikap yang benar. Tapi belakangan ini kalau kita melihat banyak sekali guru yang kemudian dikriminalisasi. Juga Anda bisa lihat ini menjadi salah satu gambar yang kami pilih di belakang kami sebagai background. Stop kriminalisasi guru. Karena ini juga sempat menjadi isu yang hangat yang terjadi di Konawe Selatan beberapa waktu yang lalu. Hal-hal seperti ini kemudian membuat guru berpikir ulang jika harus melakukan tindakan kepada muridnya yang memang sudah di luar batas kewajaran. Bahkan tadi Anda juga sudah melihat beberapa meme ini, guru memilih untuk diam ataupun juga mendiamkan murid-muridnya saat ada yang tawuran, saat ada yang tidur di kelas, sehingga kemudian guru enggan menghukum karena takut dihukum. Apa yang sebenarnya terjadi dan juga bagaimana perlindungan untuk guru ini seharusnya diberikan. Kita lihat terlebih dahulu juga, ini adalah video-video yang kami kumpulkan ataupun juga meme. Ini sindiran, ini kita lihat bagaimana seorang murid kemudian tidur di kelas, tapi kemudian gurunya juga memilih untuk mendiamkan, tidak menegur, tidak melakukan aksi apapun. Padahal kalau sebenarnya mungkin zaman era saya sekolah begitu, ini guru lumayan banyak sekali yang disebut guru killer. Jadi bukan hanya memberikan tes soal ulangan ujian yang sulit, tapi juga cukup disiplin kepada para muridnya. Nah, ini kita lihat juga ada meme berikutnya. Walaupun ini mungkin sifatnya sindiran ya, artinya tidak terjadi secara realita, tapi ini mungkin bisa menggambarkan apa yang dirasakan oleh para guru. Mau menindak salah, tapi nggak ditindak juga ya, tidak melakukan tugasnya dengan baik. Tapi kalau kemudian ditegur, bisa-bisa malah dimarahi oleh orang tua para siswa ini. Kalau kita lihat memang saat ini banyak sekali intervensi para orang tua terhadap tindakan guru yang ingin memberikan teguran ataupun juga membenarkan ataupun juga mengoreksi sikap yang dilakukan oleh para siswanya. Anda sudah lihat meme-nya tersebut. Nah, untuk bisa memberikan pandangan mengenai hal ini sudah hadir di samping saya ini dua sahabat yang mengaku lama nggak ketemu dan dipertemukan kembali di acara ini dan sudah siap untuk bisa memberikan pandangan-pandangannya. Semoga menggugah kemudian dan juga ini semakin meningkatkan keadilan bagi para guru, termasuk juga membuka pola berpikir dari para orang tua.
sudah hadir di samping saya yaitu Mas Dirgantara Wicaksono selaku Ketua Unit Kendali Mutu Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta. Menariknya kalau kita punya panggilan akrab ini adalah manggilnya Mas Bom-Bom. Selamat malam Mas Bom-Bom. Selamat malam Mbak Putri. Baik. Dan juga sudah hadir di samping saya, beliau merupakan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru yaitu Mas Satriawan Salim. Selamat malam Mas Satriawan. Baik, nah Mas Bom-Bom terlebih dahulu melihat apa yang terjadi sampai kemudian tadi sempat kami tayangkan ada guru menegur siswanya karena merokok, malah kemudian dimarahi oleh orang tua siswa tersebut, bahkan diketapel matanya sehingga mendapatkan perawatan. Nah ini kan yang membuat guru akhirnya deg-degan begitu kan, saya ini guru harusnya melarang, tapi kemudian kalau saya melakukan sesuatu malah saya dilaporkan ke polisi. Mas Bom-Bom. Iya, ini merupakan sebuah pergeseran paradigma yang sangat luar biasa ya, terutama misalnya kalau kita melihat sejarah perkembangan dari transformasi guru melakukan transformasi pedagogik kepada peserta didiknya, kayaknya seperti baru-baru ini ketika era liquid society, percepatan digitalisasi akhirnya mengubah paradigma peserta didik atau anak-anak murid kita saat ini. Kita tahu yang sangat ironis adalah dulu kalau kita selaku murid gitu ya, selaku murid ketika guru memberitahu, menasehati, kita secara sesama patuh tunduk. Dan ketika kita diberikan teguran, terutama teguran baik secara halus ataupun bahkan agak berlebih gitu ya, sang murid tunduk dan hormat kepada sang guru. Tetapi saat ini fenomenanya berubah gitu ya. Fenomena berubah di lapangan yaitu karena eranya viralisasi ya. Proses disipliner itu yang mungkin memang sudah terreduksi menurut saya karena apa-apa takut viral, memberi hukuman takut viral, padahal ini adalah sebuah step perbaikan secara holistik untuk change behavior, untuk perubahan perilaku anak menjadi lebih baik. Dan ini menurut hemat saya banyak hal yang perlu kita perbaiki dalam segala macam lini, bukan hanya antara guru dan siswa, begitu juga secara stakeholder secara keseluruhan yaitu orang tua. Jadi secara bersama-sama ini kita harus membangun lingkungan nih, lingkungan sekolah yang saling interaktif, yang memang membangun learning goals-nya apa sih gitu ya. Terjadi perubahan tingkah laku, pikiran, kebijaksanaan atas segala macam lini. Ini sebenarnya menjadi sebuah tuntutan yang besar karena karakter menjadi titik utama kepada ke depan Indonesia menghadapi bonus demografinya. Saya teringat waktu tepat hampir sekitar 12 tahun lalu saya menjadi kepala sekolah. Waktu itu saya kepala sekolah SMA, ketika kita melakukan zaman itu belum terlalu KPI belum sekarang, terus viral juga dia seperti sekarang. Kita melakukan proses-proses hukuman bukan secara fisik aja gitu ya, tetapi ini bukan hukuman yang positif untuk perubahan tingkah laku antar anaknya. Dan alhasil anak-anak yang kita proses transformasi pedagogik itu yang kita bina menjadi sukses luar biasa saat ini. Kalau kita lihat perkembangannya. Nah tinggal kita lihat nih dengan era yang kini nanti kira-kira hasilnya seperti apa ya ke depan dengan pola yang sebentar-bentar viral akhirnya banyak hal kasus-kasus yang membuat disrupsi tindakan guru melakukan disipliner ini tereduksi. Baik, sedikit-sedikit viral, sedikit-sedikit kemudian dipublikasikan, Mas Satriawan, sedikit-sedikit ditulis di berbagai macam media sosial. Saya rasa viral di media sosial dan sebagainya memang konsekuensi zaman, begitu kan, dengan kemajuan teknologi. Tapi yang juga harus kita pagari inilah intervensi orang tua rasanya. Bagaimana kemudian orang tua zaman sekarang seperti apa? Apakah memang juga ada pergeseran pola pendidikan juga? Ingin anaknya kemudian dimanja, diperlakukan dengan lembut, atau seperti apa sebenarnya? Mas Satriawan. Ya, makasih Mbak Putri. Yang pertama tentu kalau pola asuh itu banyak ya. Ada sekarang misalnya yang dikenal dengan helikopter parenting gitu ya. Jadi bagaimana orang tua itu terlalu intervensi gitu ya dalam kegiatan anak sehingga anak-anak itu tidak muncul kemandirian, bertanggung jawab. Itu ada memang pola asuh yang helikopter parenting tadi gitu kan. Tapi tentu itu bukan yang ideal gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya mau fokus ke guru sebenarnya gitu. Sejauh mana guru boleh memberikan sanksi atau hukuman. Berbicara guru sejauh mana tentu kita berpedoman wajib kepada Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 dan turunannya PP tentang guru ya nomor 74 2008 misalnya yang pertama itu dikatakan di pasal 39 guru memang pasal 39 ayat 1 guru memang memiliki kebebasan memberikan sanksi hukuman kepada peserta didik jika melanggar norma kesopanan, kesusilaan dan seterusnya. Tapi
di pasal 39 ayat 2 dikatakan bahwa sanksi sebagaimana dimaksud di atas itu ya kan dapat berupa peringatan, tertulis, lisan, serta hukuman yang bersifat mendidik. Harus digarisbawahi, hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan perundang-undangan. Jadi memberikan hukuman boleh ya kan, tetapi harus sesuai dengan kaidah pendidikan. Nah, pertanyaannya kaidah pendidikan seperti apa? Betul. Ya kan. Nah, kita harus menuju kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita banyak lupa. Kita berbicara pendidikan, Ki Hajar selalu yang kita pakai jargonnya aja kan, tapi kita mungkin nggak baca bukunya. Ki Hajar mengatakan di tahun 1929 bahwa dalam memberikan hukuman kepada anak, satu, ya kan harus selaras dengan kesalahannya. Ki Hajar harusnya ada 3 poin. Maksudnya yang pertama ini tidak boleh misalnya murid itu melakukan kesalahan tetapi diberikan hukuman fisik. Nah, Ki Hajar mewanti-wanti di dalam bukunya itu halaman 401 ya, mengatakan bahwa tidak boleh guru memberikan hukuman itu yang bersifat penyiksaan. Contohnya apa? Murid maju ke depan, kemudian telinganya pegang telinga sejam kayak zaman dulu ya, atau dijewer gitu. Atau dia salah tulis kemudian disuruh mengulang tulisannya sampai 50-100 kali. Kita dulu waktu SD mungkin begitu ya. Artinya Mbak Putri, praktek-praktek pendidikan kita di kelas yang selama ini mungkin kita asumsikan itu benar, ternyata secara filosofis itu keliru. Ki Hajar mengatakan demikian, tidak boleh mendisiplinkan anak gitu ya, menghukum anak dengan berupa siksaan. Tapi harus selaras dengan kesalahannya apa. Misalnya anak telat. Kalau anak telat jangan disuruh lari kata Ki Hajar. Jangan disuruh push up, apa hubungannya telat dengan lari? Tapi kalau dia telat setengah jam kata Ki Hajar, itu berarti konsekuensinya adalah bagi anak tersebut ditambah waktu pelajarannya setengah jam. Jadi teman-temannya pulang misalnya jam 3, dia setengah 4 karena dia untuk menutupi tadi kekurangan jam yang dia tidak dapatkan. Benar nggak? Itu kata Ki Hajar. Cukup fair menurut saya juga. Sangat fair. Walaupun Ki Hajar masih menggunakan diksi hukuman. Dalam terminologi pedagogi yang sekarang disebut sebagai konsekuensi sebenarnya. Karena kalau hukuman tujuannya membuat menyiksa anak yang tidak berkorelasi dengan apa yang dia lakukan. Kemudian bersifat fisik, itu hukuman atau sanksi, tapi konsekuensi tidak seperti itu. Nah, yang Ki Hajar katakan sebenarnya itu lebih tepat ke konsekuensi gitu ya. Jadi kalau dia telat ya sudah ditambah jam pelajarannya setengah jam. Jadi dia mendapatkan haknya kata Ki Hajar seperti itu. Tidak boleh memberikan hukuman fisik yang sifatnya penyiksaan. Kenapa? Anak kalau sudah disiksa, dia jadi benci ke gurunya, dia jadi nggak suka terhadap ilmu gitu kan. Itu Ki Hajar tahun 1929 mengatakan ini. Tapi di zaman waktu kita masih kecil, zaman Orde Baru lah gitu ya. Kira-kira kita diberikan sanksi berupa fisik kan, dan itu pembenaran sekarang. Nah, itu satu hal Mbak Putri. Di hal yang lain mungkin kita diskusi yang berikut bahwa guru dalam memberikan sanksi tidak boleh tadi bertentangan dengan kode etik, nggak boleh fisik, itu Ki Hajar dan undang-undang yang bilang. Tetapi orang tua juga tidak boleh mengintervensi terlampau jauh karena sekolah itu punya otoritas. Guru punya otoritas. Itulah makanya undang-undang guru dosen mengatakan guru itu punya 4 jenis perlindungan dalam melaksanakan tugas profesi. Pertama, perlindungan hukum. Itu undang-undang guru dosen mengatakan dan PP turunannya ke bawah. Tidak boleh guru diintimidasi, tidak boleh dikriminalisasi, tidak boleh mendapatkan ancaman. Yang kedua, perlindungan profesi. Guru lagi mengajar dan seterusnya. Yang ketiga, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Ya kan? Dia harus dijamin kesehatan dan keselamatan kerja. Yang terakhir, hak atas kekayaan intelektual. Nah, dalam konteks kasus ini kita memang harus fair juga melihat bahwa ada dugaan upaya kriminalisasi gitu kan. Tapi ketika guru melakukan kekerasan atau melakukan tanda kutip kata Ki Hajar tadi penyiksaan sebagai hukuman, itu tidak boleh secara pedagogik menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Kalau kita harus memang mengikuti filosofi Ki Hajar Dewantara tadi. Baik, tapi para guru sudah punya pemahaman nggak mengenai ini yang seragam semuanya bukan hanya di kota-kota besar tapi juga di berbagai daerah. Tapi nanti mungkin Mas Satriawan, Mas Bambang, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Setelah jeda kami juga akan ajak Anda untuk melihat perjalanan bagaimana kasus ini sebenarnya yang dialami oleh seorang guru honorer di Konawe Selatan yang juga bahkan tadi dikatakan ini adalah adanya dugaan kriminalisasi terhadap guru. Sesaat lagi.
Baik pemirsa, kami akan sajikan ini kabar terbaru, perkembangan terbaru dari kasus yang menimpa seorang guru honorer yaitu Supriyani. Kita akan saksikan bersama. Di mana kuasa hukum Supriyani menghadirkan Susno Duaji dan Reza Indragiri dalam sidang kelima di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, dan mereka hadir melalui virtual Zoom sebagai ahli penyidikan dan psikologi forensik. Sidang kasus ibu guru Supriyani yang dituding menganiaya muridnya terus bergulir di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dalam sidang yang digelar pada Senin siang tadi, kuasa hukum Supriyani menghadirkan Susno Duaji melalui virtual Zoom sebagai ahli penyidikan. Apalagi Susno merupakan mantan Kabarreskrim Polri yang dinilai mampu menjelaskan adanya dugaan kejanggalan terhadap proses hukum yang selama ini berjalan. Menurut Susno, keterangan anak tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dan penyidik punya kewenangan untuk menghentikan penyidikan jika keterangan anak diragukan. Tak hanya Susno, kuasa hukum juga menghadirkan Reza Indragiri sebagai ahli psikolog forensik. Dalam keterangannya, Reza meragukan kualitas keterangan saksi anak, mengingat usia saksi yang tidak sebanding dengan usia dewasa penyidik yang tentunya terjadi perbedaan pola pikir dan kata dalam berkomunikasi. Apakah perbuatan itu terbukti apa tidak dengan menggunakan alat bukti sebagaimana pasal 184 KUHP. Kalau ternyata alat buktinya minim dan adanya hanya saksi berupa saksi anak dan itu pun sangat meragukan, maka yang penyidik tentu punya kewenangan. Kalau itu sudah ditingkatkan menjadi penyidikan, maka dia akan berwenang untuk menghentikan penyidikan. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat bahwa saksi misalnya masih berusia kanak-kanak, sementara penyidik sudah pasti dewasa. Adanya perbedaan pola pikir, adanya perbedaan pola kosakata, adanya perbedaan pola komunikasi antara anak-anak dan dewasa, antara saksi kanak-kanak dan penyidik dewasa sudah barang tentu tidak bisa diabaikan. Baik, Anda sudah lihat perkembangan terbarunya Mas Bom. Hal-hal seperti ini mungkin menunjukkan bahwa guru sendiri juga butuh perlindungan, bukan hanya perlindungan kepada anak ataupun juga kepada murid, tapi guru agar menghindarkan hal-hal seperti ini terjadi, Mas Bom. Iya, benar banget Mbak Putri. Kalau kita lihat, saya sepakat dengan pendapatnya Bung Satriawan. Jadi ternyata kalau kita jawantakan secara parsial, undang-undang perlindungan secara hukum untuk guru ini sangat minim dan belum ada secara detailnya. Tadi sudah sampaikan di Undang-Undang Guru Nomor 14 Tahun 2005. Yes, apalagi kalau kita jabarkan lebih lanjut gitu ya. Dan ada sebuah perbedaan paradigma terutama tentang diksi-diksi pola hukum yang ada terkait dengan seorang profesi seorang guru. Kalau profesi kedokteran jelas, sudah jelas. Nah mungkin ini bisa apple to apple seperti profesi jurnalistik misalnya kemarin yang sempat kita bahas gitu ya. Polemiknya begitu panjang. Nah kembali kepada guru, dan sini saya harap Prof Muti selaku Menteri Pendidikan baru bisa melakukan evaluasi dan memberikan masukan-masukan mendalam, terutama bersama teman-teman di Komisi 10 DPR RI gitu ya, melakukan sebuah perbaikan secara komprehensif, secara parsial dan juga holistik terhadap Undang-Undang Perlindungan Guru. Nah, memang kalau kita lihat ini nanti akan terantitesakan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak gitu ya. Karena apa? Karena keduanya kalau kita lihat Undang-Undang Perlindungan Anak kan begitu mendalam. Contoh misalnya saya pernah membuat modul tentang ABH, anak berhadapan dengan hukum. Nah di dalam modul-modulnya ini anak di bawah usia 16 tahun ke bawah itu tidak bisa dihukum. Walaupun melakukan sebuah kriminalitas. Ya, kriminalitas tingkat tinggi bahasanya yang luar biasa itu secara hukum nggak bisa. Nah, sedangkan guru ini disampaikan tadi ada proses kriminalisasi dan proses itu saya pikir bukan maksud sengaja untuk melukai siswa. Mana ada seorang guru dengan melakukan facilitated learning, dia melakukan proses transformasi pedagogik tentang proses pembelajaran dimanapun, tidak ada yang mau siswanya sakit atau dilukai. Pasti yang inginnya adalah terjadi perubahan tadi, perubahan pola pikir, change behavior, perubahan tingkah laku, sehingga nanti
di masyarakat ketika mereka lulus, baik tingkat dasar, pertama atau atas, mereka bisa menjadi pribadi yang mandiri. Oke, nanti kita lanjutkan Mas Bombom dan juga Mas Satriawan, tapi kita akan lihat dulu perkembangan dari hasil persidangan tadi, yang juga tadi mendatangkan para ahli, ada Mas Reza Indragiri, ada Pak Susno Duaji. Bagaimana kelanjutannya? Rekan kami Erdika akan mengabarkan. Silakan Erdika. Ya, baik Putri, memang hari ini Supriyani kembali menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten diketahui hari ini adalah sidang kelima di mana kuasa hukum Supriyani menghadirkan dua ahli, yakni Susno Duaji sebagai ahli penyidikan dan juga Reza Indragiri sebagai ahli psikologi forensik. Nah, dalam penjelasannya tadi memang Susno mengatakan bahwa keterangan saksi anak itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti. Nah, bagaimana juga yang dikatakan oleh Reza Indragiri memang bahwa ia meragukan keterangan saksi anak, apalagi dari psikologi dan umur, memang saksi ini adalah anak di bawah umur, di mana penyidikannya dalam hal ini sudah berusia dewasa, di mana akan terjadi perbedaan pola berpikir ataupun pola komunikasi. Dan nantinya setelah ini akan diagendakan kuasa hukum diberi 2 hari oleh Majelis Hakim untuk kembali menghadirkan saksi-saksi pada sidang hari Kamis mendatang. Betul. Baik, apakah kemudian juga sudah mendapatkan informasi Anda siapa kemudian dari kuasa hukum saksi-saksi yang akan diajukan dan juga didatangkan pada hari Kamis mendatang, baik mungkin datang langsung ataupun juga secara daring? Ya, untuk saksi ahli tadi sudah dilakukan secara daring, namun untuk sidang hari Kamis ini rencananya guru-guru yang dari teman-teman Supriyani itu akan ikut dihadirkan. Begitu pula tadi kami juga lupa sampaikan bahwa tadi sudah ada juga pemeriksaan saksi yang di mana kepala desa juga ikut bersaksi dalam sidang Senin tadi. Sementara untuk sidang Kamis nantinya itu dari keterangan kami dapat guru-guru atau rekan-rekan dari Supriyani yang akan bersaksi untuk hari Kamis mendatang. Baik, Erdika, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangannya, termasuk juga jalannya proses persidangan di hari Kamis mendatang. Ini hanya satu di antara begitu banyak kasus, makanya mungkin tidak terblow up di media, Mas Satriawan. Tidak tercium juga oleh masyarakat yang juga keadilan untuk para guru ini kemudian dipinggirkan begitu. Karena tidak di blow up, tidak mendapatkan sorotan, Mas Satriawan. Ya betul ya, dalam catatan kami misalnya yang berbarengan sekarang itu ya, ada kasus di Muna, dekat-dekat berarti ya. Betul. Itu guru agama gitu ya, 58 tahun yang dia juga menjadi tersangka gitu. Karena dituduh memukul siswa padahal tidak sengaja gitu ya, dalam hal ada kegiatan gotong royong kerja bakti, lalu terkenalah fisik si anak tersebut oleh sapu lidi gitu ya, sapu lidi. Nah kemudian juga yang terakhir di Wonosobo tapi sudah selesai ya, Pak Marsono namanya, guru olahraga, beliau juga dituduh melakukan kekerasan padahal dia melerai anak yang sedang berkelahi, lalu dimintain duit 70 juta tapi udah selesai juga. Tapi yang karena memang tercapai mediasi, damai, ada mediasi. Nah, jadi saya pikir Mbak Putri, guru-guru kita sekarang patut juga merasa was-was, khawatir, bahkan cemas gitu ya, karena di satu hal faktornya adalah mengenai undang-undang guru dosen, perlindungan guru yang 4 jenis tadi itu memang tidak tersosialisasikan dengan baik. Nah yang kedua, upaya penanganan dan penanggulangan kekerasan di sekolah itu memang dibebankan hanya kepada guru gitu loh. Seharusnya Mas? Seharusnya, nah kalau kita merefer kepada undang-undang guru dosen, dan ada Permendikbud nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan guru dan tenaga kependidikan. Dikatakan di situ guru berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya kan, bahkan dikatakan juga bahwa guru berhak mendapatkan pendampingan hukum di situ ketika guru berhadapan dengan masalah pidana atau perdata di dalam melaksanakan tugasnya. Itu ada di Permendikbud nomor 10 tahun 2017. Tapi kenyataannya itu semua macan kertas. Nah, jadi Pemda kayak gini-gini nih, untung ada LBH, alhamdulillah kami apresiasi. Untung ada organisasi profesi, ya karena tapi tidak semua guru juga punya kesadaran untuk menjadi anggota organisasi profesi. Karena? Ya karena tadi
mohon maaf, mohon izin sekali lagi ini otokritik ya, karena kita tidak paham teman-teman guru, undang-undang guru dosen, PP tentang guru. Tidak dipelajari. Betul. Dibaca, gitu, di Dinas Pendidikan juga itu absen dibahas. Kita sibuk pelatihan-pelatihan ya kayak sekarang melalui platform Merdeka Mengajar, PMM. Yang sebentar lagi akan diganti. Yang sebentar lagi akan diganti. Semoga akan diganti PMM gitu. Nah di sisi lain kita kita absen untuk memahami apa saja perlindungan bagi guru. Sekali lagi guru boleh memberikan sanksi, konsekuensi sepanjang sesuai dengan aturan yang edukatif dan seterusnya. Jadi kami menghimbau kawan-kawan guru untuk tetap konsisten gitu kan, sepanjang sanksi atau konsekuensinya sesuai dengan kaidah pedagogik, sesuai dengan undang-undang gitu ya, itu tidak masalah, asal dengan jangan menggunakan penyiksaan dan seterusnya. Yang kedua, ini rasa-rasanya mungkin gunung es saja, fenomena gunung es. Saya khawatir ini akan menjadi bola salju nanti yang akan membesar-membesar. Oleh karena itu kami berharap ke depan Pak Abdul Mukti, Komisi 10, Kementerian PPA membuat grand strategi untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah atau satuan pendidikan. Karena madrasah juga banyak terjadi. Dengan bentuk misalnya rencana aksi nasional, pencegahan kekerasan, pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan. Karena selama ini kita parsial, Mbak Putri, penanganannya. Parsial itu seperti viral baru dibahas. Betul, viral baru dibahas. Yang kedua, kalau ada kekerasan di satuan pendidikan, sekolah kah, madrasah kah, pesantren kah, kita fokusnya ke hilir, bukan ke hulu gitu ya. Jadi guru juga nggak tahu saya harus seperti apa, Pak. Saya dikriminalisasi. Padahal Dinas Pendidikan, Pemprov, Pemda, karena guru itu di bawah Pemda loh, ya kan, kota, kabupaten, provinsi. Itu wajib memberikan pendampingan. Nah guru-guru selama ini kalau ada kekerasan, diam sajalah, nggak usah rame-rame. Atau yang kedua, daripada nama sekolah kita tercoreng, ya sudah, tutupi saja. Daripada ini rame-rame, sekolah kita nanti disorot, nanti datang TV One ke sini, media-media meliput. Nah, padahal nama sekolah menjadi jelek itu kan yang takutkan gitu oleh kepala sekolah dan sebagainya. Kepala sekolahnya mutasi gitu. Padahal harus ada upaya yang holistik, yang melibatkan semua kementerian, lembaga, termasuk stakeholder pendidikan. Selama ini enggak, dibebankan semua kepada sekolah. Guru itu kewajibannya banyak, Mbak. Nah sekarang ketika guru dikriminalisasi, untung ada pihak eksternal. Dalam hal ini LBH misalnya gitu kan. Harusnya kan pemerintah daerah, Mbak. Itu kan ironis sebenarnya kan. Nah, itu kan ironi. Pihak Pemda menutup mata banyak hal seperti terjadi di berbagai daerah, Mas Bambang. Sampai ke Kemdikbud harusnya. Sebenarnya. Tapi tahan dulu, Mas Bambang. Tahan dulu. Kita akan jeda sejenak. Nanti kita akan dengarkan lagi pandangan dari para narasumber tentunya. Tapi kita juga nanti akan tambah lagi kasus-kasus apa sebenarnya sudah terjadi dan juga mewarnai dunia pendidikan di mana guru posisinya lemah menjadi korban. Saat lagi. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan sambil juga kami akan nanti sajikan mengenai data-data berbagai macam kasus yang menimpa guru. Di mana kasus ini, di posisi ini maksud saya, guru ini posisinya begitu lemah. Ini kita lihat tahun 2016, guru SMP Raden Rahmat yang ada di lokasinya di Balong Bendo, Sidoarjo. Nah ini mencubit muridnya berinisial SS karena tak melaksanakan kegiatan sholat berjamaah di sekolah. Orang tua SS yang merupakan anggota TNI melaporkan Sambudi ke Polsek Balong Bendo, Sidoarjo tahun 2016. Yang dilakukan oleh Pak Sambudi adalah mencubit. Nah ini dia, ini yang kemudian menjadi fokus kita semua di mana guru SMA Negeri 7 Rejang Lebong mengalami kebutaan setelah diketapel orang tua murid saat guru olahraga tersebut memergoki siswanya merokok di kantin sekolah. Dan Zaharman kemudian menegur dan memberikan hukuman. Saya tidak terbayang sebenarnya apa yang ada di benak dari orang tua ini sampai kemudian resikonya. Lihat Mas Bambang, Mas Satriawan, Pak guru ini, Pak Zaharman.
Karena ada dugaan juga waktu itu guru melakukan tindakan kekerasan, jadi saling berbalas. Saling berbalas. Ini di Rejang Lebong ya, tahun lalu 2023. Jadi menggunakan kekerasan juga, ada indikasi ke sana, kemudian orang tua marah lalu diketapel lah. Iya. Seharusnya semua kan bisa lewat mediasi lah ya, berbagai pihak ini kemudian bicara. Nah ini Kusnul Khotimah atau Ibu Kusnul Khotimah, guru SD Plus Darul Ulum Jombang, dan dilaporkan oleh orang tua murid ke polisi dituding lalai mengawasi siswa saat jam kosong, kemudian ditetapkan sebagai tersangka lantaran siswanya ada yang terluka. Jika seperti ini kemudian Mas Bombom, apa sebenarnya? Guru apakah memang salah kemudian jika kemudian pergi saat jam kosong, bahkan juga disebut harus bertanggung jawab ketika ada siswa yang terluka? Baik, kalau kita melihat memang kalau kita lihat contoh misalnya ini di Darul Ulum ya, di Jombang. Kalau kita tahu bahwa ternyata ketika jam kosong ini kan pasti selalu yang dicarain gurunya kemana nih, gitu kan. Terus apa tugasnya, terus ada guru piketnya enggak. Selalu mensudutkan pihak guru. Kita lihat kembali di sini di sekolah itu ada tupoksi dan juga ada SOP. Bagaimana proses di sekolah tersebut, apalagi ini SD Plus dari Ulum, saya yakin pasti mereka punya SOP siswa ketika jam kosong harus ngapain sih gitu ya. Terus ketika ada guru piket juga di sini apa lakukannya, apa yang harus dilakukan ketika memang kosong seperti apa, dan murid misalnya kalau kosong nggak kan murid kok kosong kan senang gitu ya, bukannya manggil guru di kantor atau bahkan sebaliknya gurunya pun ada ya, mungkin 1-2 guru atau kepala sekolah mutar untuk keliling melihat situasi kondisi gimana nih kondisi di kelas. Tetapi kalau kita lihat secara ini kan kasuistik ya, dan ini bukan hanya di ini kebetulan di apa namanya di kita di dinas pendidikan. Bagaimana kalau di madrasah? Di madrasah ini juga seperti tadi disampaikan juga oleh Bro Satriawan, di sini komprehensif juga permasalahannya. Jadi menurut saya penting sekali harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Tidak hanya mensudutkan guru ataupun kembali lagi ke siswanya. Jadi ini merupakan komponen. Jadi kalau saya sebutkan mungkin perlu adanya proses triangulasi gitu ya. Proses pengecekan baik dari guru, orang tua ataupun juga dengan pihak apa namanya siswa atau dinas pendidikan. Ini sama-sama bekerja sama. Tadi seperti Bu Satriawan sampaikan, perlu ada satgas khusus, atau kalau memang belum mampu kita membuat undang-undangan panjang ya. Kita lihat luar biasa prosesnya di Komisi 10 panjang sampai prosesnya. Oke, sementara menurut saya mumpung ini permintaan yang baru ya dan semangat baru, buatlah satgas atau satuan terkecilnya untuk menangani bagaimana agar tindakan yang serupa tidak terjadi selanjutnya. Yang kemarin menjadi reevaluasi yang luar biasa untuk kita agar tidak terjadi ke depannya. Itu. Kasus-kasus yang kami tayangkan ini menjadi pelajaran berharga, termasuk ini kasus keempat yang kami pilihkan untuk kami sajikan kembali. Ini kita bahas juga tadi proses persidangan masih terus berjalan, dialami oleh Ibu Supriyani, dilaporkan oleh orang tua murid, merupakan anggota polisi tentunya orang tua murid ini, atas tuduhan penganiayaan. Mas Satriawan juga mungkin punya pandangan mengenai kasus sebelumnya tadi. Sebenarnya seberapa besar ruang lingkup tanggung jawab dari seorang guru, tapi nanti Mas Satriawan kita jeda sejenak. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi. Sebelum jeda saya sudah tayangkan tadi, tim kami juga sudah pilihkan beberapa kasus yang terjadi belakangan ini yang mencuat, walaupun banyak kasus-kasus lainnya, tapi kemudian ini yang menyita perhatian begitu besar, posisi guru lemah dan juga Mas Satriawan apa-apa sama orang tuanya dilaporkan kepada pihak kepolisian. Ini yang membuat guru juga mau melangkah, akhirnya juga memilih untuk akhirnya diam, begitu walaupun ia harus menegur siswa-siswanya karena belajar dari kasus-kasus ini, Mas Satriawan. Iya betul, ini kan yang jelas kita tentu mengecam ya segala bentuk kekerasan, baik itu kepada anak maupun kepada guru. Sekolah, madrasah, pesantren, lembaga pendidikan itu harus bersih ya dari kekerasan apapun bentuknya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau kita mengacu kepada kasus-kasus yang terjadi kayak yang tadi di TV One tayangkan gitu ya, di Jombang tadi ya, yang guru kosong di kelas gitu lalu dilaporkan ke polisi.
orang tua juga harus memahami, termasuk guru, ya kan, atau dinas pendidikan di daerah, bahwa tidak semua yang namanya pelanggaran itu, apalagi yang sifatnya etik, ya harus bermuara kepada kepolisian. Kalau kita merefer kepada Undang-Undang Guru Dosen lagi, ya kan, pasal 43 dan 44, bahwa guru di dalam menjalankan tugas profesi dia ada yang namanya kode etik yang dibuat oleh organisasi profesi guru masing-masing. Apakah itu PGRI, P2G, IGI, Persatuan Guru NU, macam-macam. Pasal 44 mengatakan apa yang namanya kode etik itu, jika guru melakukan pelanggaran kode etik atau diduga melakukan pelanggaran kode etik, itu disidang dulu di Mahkamah Kehormatan atau Dewan Kehormatan organisasi profesi guru tersebut bernaung. Baik. Sama dengan dokter, jika dokter melakukan malpraktik dan seterusnya, apakah langsung ke kepolisian? Setahu saya dalam bacaan kami diselesaikan dulu di apakah itu Dewan Etik atau Mahkamah Kehormatan di Ikatan Dokter Indonesia. Iya, tapi jalan nggak hal seperti ini? Organisasinya bergerak nggak? Itulah dia Mbak Putri kelemahannya kami ini ya, organisasi profesi guru itu kira-kira 72. Ya ada PGRI, ada Ikatan Guru Indonesia, Forum Guru Muhammadiyah, Persatuan Guru NU, ada P2G, belum lagi organisasi berbasis mata pelajaran, guru sejarah dan seterusnya. Kira-kira 70 lebih Mbak Putri. Dan masing-masing itu punya kode etik sendiri-sendiri. Baik. Nah, dan belum pernah memang terjadi selama ini guru itu disidang di Mahkamah Etik atau Mahkamah Kehormatan. Nah, jadi kami berharap juga pihak kepolisian untuk mengacu kepada Undang-Undang Guru Dosen, lalu turunannya yaitu Peraturan Pemerintah tentang Guru gitu, bahwa tadi dikatakan guru berwenang memberikan sanksi, ya kan, tetapi yang sifatnya edukatif. Tentu yang namanya kalau sudah pidana Mbak Putri seperti pemerkosaan kan juga ada terjadi, pelecehan seksual dari oknum guru kepada murid, itu tidak mungkin diselesaikan di Dewan Etik. Ya, tapi itu jelas pidana kan, karena melanggar undang-undang tindak perlindungan anak, TPKS dan seterusnya. Tetapi kalau yang sifatnya etik dalam rangka mendidik, itu tidak di kepolisian mestinya. Itu tapi kata di organisasi, begitu tapi kan? di internal organisasi. Ini Mas Satria, pertanyaan saya. Bagaimana kemudian organisasi ini tidak jemput bola, menawarkan upaya penyelesaian, termasuk juga memberikan sanksi etik, daripada kemudian para orang tua ini membawa ini semua ke jalur pidana, begitu kan? Akhirnya mengkriminalisasi para guru. Harusnya ada gerakan aktif tentunya jemput bola dari para organisasi ini, Mas. Betul. Perlindungan guru tadi, termasuk advokasi di dalamnya, menurut Permendikbud nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan guru dan tenaga kependidikan, pasal 3 mengatakan perlindungan kepada guru itu adalah kewajiban pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi. Nah, apa yang mereka harus lakukan diantaranya adalah bisa konsultasi hukum, mediasi, dan pemulihan hak guru. Nah, pemulihan hak guru itu misalnya gitu ya, yaitu dapat berupa bantuan kepada guru untuk mendapatkan penasihat hukum dalam penyelesaian perkara, pidana, perdata, tata usaha negara, dan seterusnya. Ini nggak jalan semua Mbak Putri. Nah, jadi kami mengakui juga keberadaan organisasi profesi kami itu memang belum sesempurna di ID atau Peradi dan seterusnya gitu. Rasanya kita juga mendapatkan apa yang menjadi benang kusut dalam semua permasalahan ini. Mungkin kalau organisasi ini bisa bergerak dengan baik, menjalankan tupoksinya, tidak ada lagi para orang tua yang kemudian mengkriminalisasi para guru. Terakhir juga sebagai penutup, Mas Momom, silakan. Baik, ini menarik sebagai penutup. Kalau kita melihat, ini kan kasus tidak serta-merta kita lihat dari kasuistik atau parsial saja. Kita lihat secara keseluruhan, tadi saya sampaikan. Tadi Bung Satriawan sudah memperjelas bahwa ternyata antara kita perlu pahami ada peran serta guru di dalam rantah dalam fakultatif untuk bidang mikro ataupun makro. Contoh dalam bidang mikro dia melakukan transformasi pedagogi, dia melakukan proses perubahan tingkah laku, proses pengajaran, proses pendidikan. Dan ini perlu adanya dukungan dari masyarakat. Jadi serta-merta bisa kita bicara tentang institusi tadi, misalnya contoh saya mensoroti misalnya PGRI gitu kan, atau IGI yang organisasi
profesi guru yang besar. Di sini kan ternyata di daerah-daerah, terutama misalnya kalau kami di BPK Teaching, kita pernah waktu itu di daerah 3T ya. Di 3T ini guru-guru ya hanya sebatas, mohon maaf, sebatas kartu bahwa dia terdaftar anggota PGRI. Dia bayar per bulan iuran 10.000 kan gitu kan. Just itu saja. Tetapi tadi apakah pendampingan itu sampai ketika viral? Gitu advokasi kan? itu berjalan Advokasi yang harusnya itu didapatkan. Nah, seharusnya ada advokasi profesi guru di sini ditekankan yang akhirnya di sini tanda kutip perlu kita sama-sama menjadi sebuah catatan catatan besar. Dan tadi Bung Satriawan sudah sampaikan 70 organisasi profesi itu ngapain aja gitu gurunya. Semuanya pasti butuh eksistensi kan gitu. Ketika viral semua berlomba-lomba untuk membela. Tetapi ketika belum viral seperti apa? Nah, ini butuh adanya sama-sama menurut hemat saya adanya peran serta dan pemerintah atau Prof. Muti selaku Menteri Pendidikan mungkin di awal perlu ada struktur baru nih menurut saya sih. Di teman-teman dirjen, direktur dan ke bawahnya yang memang mengatur itu beserta dengan Komisi 10 bekerja bersama. Nah, itu secara makronya dan secara mikronya bagaimana ada peran serta. Mungkin di antara acara ini ya, teman-teman orang tua di seluruh Indonesia, di Sabang sampai Merauke, yuk mari kita ketika ada suatu masalah, kita mediasinya dengan pihak sekolah. Kita sama-sama dulu tuntaskan. Jangan langsung ke bidang hukum. Jangan langsung laporkan ke polisi. Karena biasa kalau di daerah tentu culture-nya kan berbeda dengan pusat. Berbeda dengan di Jakarta. Dan ini menjadi sebuah catatan besar. Kenapa? Karena di depan kita ini ada tantangan yang besar Mbak. Untuk bonus demografi Indonesia di mata kita. Nah, bagaimana kita kalau masih berkutat terhadap permasalahan hukum, permasalahan yang kecil-kecil, gimana kita mau maju kan gitu. Padahal permasalahan pendidikan luar biasa penting sekali. Dan ini hemat saya ketika ini ada wajah baru dalam kepemimpinannya Pak Presiden, harapan baru di Presiden Pak Prabowo dan juga Pak Gibran, terutama Prof. Abdul Muti selaku Menteri Pendidikan, saya yakin ini bisa mencantumkan scaffolding yang kuat, rancangan yang kuat untuk perlindungan guru secara komprehensif dan juga pemahaman secara holistik kepada lingkungan, kepada orang tua, kepada pihak sekolah pun, dan juga menjadi catatan besar ini untuk teman-teman organisasi profesi, khususnya misalnya PGRI, IDI dan lain sebagainya, termasuk P2G. Harapan besar sepertinya ini kita sematkan kepada Menteri Pendidikan yang baru, Prof. Abdul Muti, karena memang harus mengurai benang khusus seperti ini. Dari kasus-kasus yang ada kita banyak belajar bahwa memang guru ini kemudian menjadi sosok yang kalau kita sebut selalu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi apa yang terjadi belakangan ini sama sekali jauh dari kata tersebut. Bahkan kita juga tidak berterima kasih kepada guru yang betul-betul mendidik para putra dan putri bangsa tentunya. Nah, ini tadi juga dikatakan bahwa peran dari organisasi profesi, kemudian juga rasanya yang tadi disebut oleh Mas Satriawan, polisi juga harusnya diedukasi, kemudian disosialisasi bahwa jika ada laporan masuk kasus-kasus seperti ini, bukan langsung kemudian ditangani secara kriminal, tapi kemudian ditawarkan jalan mediasi, termasuk juga harus diambil alih oleh organisasi etika, yaitu atau profesi, yaitu guru. Mas Satriawan, terima kasih. Kemudian Mas Bambang, terima kasih. Semoga ini membuka pandangan bukan hanya para guru, tenaga pendidik, organisasi yang membawahi para guru, tapi juga para orang tua. Begitu. Semoga selesai masalah pendidikan kita, jangan sampai terulang masalah-masalah seperti ini. Akhir kata saya Putri Viola pamit. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan Benang Merah. Selamat malam, sampai jumpa.